Bu Selvi. Oh ya Pak. Ini tadi saya udah minta izin jadwalnya sekarang dengan Pak Denny atau Pak Yogo. Jadi saya maju dulu biar Oh, kalian tidak harus keluar masuk ruangan nih. Jadi nanti saya melanjutkan ruang Bu Selvi aja jadi cuma sebentar. Berikutnya kayak kemarin ya, kalau belajar dengan Bapak mungkin kemarin kimia Anda bertemu dulu sekitar 30 menit, berikutnya nanti asinkron aja. ya, silakan Pak Denny. Jadi mungkin Bu Selvi, Ya. saya minta izin nih, ruangannya saya pinjam, kemudian Ya. rekamannya jangan dimatikan. Iya. Sip. Oke. Iyalah. Biar saya tutup mikrofon dengan videonya dulu ya. Nah, Oke, siap. silakan kalian lanjutkan dengan dari Pak Teddy ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap untuk melanjutkan? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, saya minta buka kameranya dulu. Bayu. Buka kameranya dulu, silahkan. Buka kameranya dulu. Oke. Bapak minta acungkan tangan kanannya, jempolnya saja. Jempolnya saja. Pengen ngeliat. Mantap. Oke. SMK? SMK bisa. Jawabannya gitu. Bisa. Oke, SMK? Bisa. Nah, baik, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin melanjutkan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Selvi, biar tidak terlalu lama dan tidak makan kuota kalian terlalu banyak. Tolong disimak baik-baik ya. Proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu akan sama seperti halnya yang kimia kemarin. Kalau kalian yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran kimia, tentunya sudah tahu polanya ya. Jadi Bapak akan mengajarkan hanya 30 menit awal ini pengenalan. Kemudian berikutnya nanti kalian akan belajar secara mandiri di dalam site yang nanti Bapak berikan ke kalian. Ini silahkan cek di WA-nya masing-masing. Ini adalah link site yang nanti harus kamu pelajari. Oke, di layar sudah muncul ya. Jadi nanti kalau kalian buka link yang ada di grup WhatsApp kalian, itu kalian akan menemukan tampilan seperti ini ya. Itu halaman depannya. Kemudian nanti biasa kalian klik titik 3. Kemudian di sini ada sumber belajar. Sumber belajar ini sudah berisi buku referensi Simdik. Kemudian ada slide yang hari ini akan Bapak coba paparkan sedikit. Kemudian ada video yang akan memandu kalian bagaimana membuat yang namanya petaminda. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu petaminda. Kemudian terkait tentang pembelajaran nih. Nah, nanti di sini silahkan kalau yang sudah buka, absensinya diklik dari link pembelajaran, kemudian ada menu klik di sini. Nah, silahkan klik di situ untuk mengisi daftar hadir kalian hari ini. Ya, silahkan daftar hadirnya diisi di situ. Baik, untuk hari ini, Bapak coba paparkan dulu sedikit tentang apa itu petaminda ya. Apa itu petaminda? Pina sudah muncul ya gambar di Bapak ya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Mungkin ini satu istilah yang baru buat kalian ketika bicara tentang petaminda. Sebetulnya kalau guru-guru kalian mungkin lebih sering menyebutnya dengan istilah peta konsep gitu ya. Nah, kenapa ini harus dipelajari oleh kalian? Karena ini akan diajarkan bagaimana membuat sebuah rangkuman secara menarik gitu. Bagaimana membuat sebuah buah rangkuman dengan menarik. Nah, pembelajaran tujuannya di akhir nanti adalah kamu harus bisa mendeskripsikan apa itu petaminda, kemudian dapat membuat petaminda tentunya. Kemudian, nah ini kalau ada yang bertanya, apa itu petaminda? Apa itu petaminda? Petaminda ini kalau bahasa Inggrisnya adalah mind mapping. Kemudian ada kalau di Indonesia kan itu peta pikiran. Ada juga kalau dalam istilah
pendidikannya sering disebut peta konsep. Nah, peta minda ini anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kerja otak kemudian digambarkan di dalam kertas, digambarkan di dalam sebuah media, sehingga kalian itu lebih mudah untuk memahaminya gitu ya, ketika membuat sebuah kesimpulan atau sebuah rangkuman. Peta minda ini diciptakan oleh orang yang namanya Tony Buzan. Dia ini mempelajari ini berdasarkan bagaimana cara kerja dari otak. Di mana otak kita ini biasanya akan mengingat bagian yang paling besar dulu, kemudian akan berbicara tentang bagian yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, sehingga ada yang digambarkan sebagai bentuk pohon. Ada pohon utama itu adalah sesuatu yang kita ingat sebagai pokok pembicaraannya. Kemudian ada cabang, ada ranting. Nah, kenapa kemudian kalian harus mengenal tentang peta minda? Nah, ini ya. Peta minda ini menurut Tony Buzan itu akan menyenangkan ketika sesuatu ini adalah menyenangkan, maka akan sangat mudah untuk diingat. Kemudian ini bisa digunakan untuk meringkas isi sebuah buku. Bisa juga digunakan untuk mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Nah, kemudian membantu seseorang untuk mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi peta minda ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin mengembangkan satu cerita atau suatu ide. Nah, yang utama anak-anakku sekarang ini adalah peta minda ini ternyata merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi gitu ya. Pak, kenapa harus sinergi? Nah, ini saya gambarkan. Ini belahan otak kiri kita ini nih yang tadi berpikir tentang analitis, sistematis, matematika. Nah, kemudian otak kanan itu bicara tentang kreativitas, inovasi, melodi, kemudian musik. Ini bicara tentang sesuatu yang biasanya menyenangkan. Jadi ketika kamu berkecenderungan senang dengan musik, olahraga, sesuatu yang kamu santai, kemudian senang berkreativitas, berarti kamu kecenderungan menggunakan otak kanan kamu di dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada anak yang senang dengan matematika, senang bikin puisi, kemudian senang berpikir secara logika. Itu berarti kecenderungan menggunakan otak kiri. Dan yang istimewa itu adalah anak-anak atau orang yang kemudian bisa menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanannya nih. Karena kecenderungan anak yang pintar biasanya nggak suka olahraga gitu ya. Atau anak yang pintar kemudian tidak suka main musik gitu. Ada anak yang biasanya olahraganya jago, musiknya jago, tapi biasanya matematikanya nggak jago. Nah, kalau ada yang dua-duanya itu berarti anaknya luar biasa. Dan anak-anakku sekalian, perlu dipahami, mereka yang selalu berpikir logika itu ternyata short term memory. Jadi memorinya itu pendek nih. Biasanya sulit untuk mengingat. Nah, sedangkan mereka yang punya kreativitas tinggi, biasa senang olahraga, senang musik, itu seharusnya punya kemampuan untuk mengingat memori lebih lama gitu ya. Jadi mereka yang senang kreativitas, bikin sesuatu, bikin konsep sesuatu, ayo kembangkan ya, dan itu biasanya berkesan dalam hidup kamu. Nah, dengan adanya peta minda ini, kamu berlatih bagaimana menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara buatnya? Nah, ternyata cara buatnya cukup mudah nih. Kalau kamu melihat sebuah bacaan, maka buat subjeknya atau judulnya. Kemudian tuliskan di bagian tengah. Setelah itu kemudian bikin cabang-cabangnya. Kemudian nanti bikin rantingnya gitu ya. Ini cabang utama. Kemudian ada cabang-cabang utama ini dikatakan sebagai rantingnya. Jadi ini sebagai batang gitu ya. Ini adalah rantingnya gitu. Jadi ini pohonnya.
ketika kamu bicara tentang sesuatu kenangan kamu di masa hidup kamu bisa menggal nih, ini masa SD. Nah, ketika di SD terjadi apa saja, SD itu sebagai cabang, masuk lagi SMP, SMP itu cabang. Nah, nanti bisa dibuat ranting di SMP kejadian apa yang menurut kamu paling berkesan gitu. Jadi ini tahapan membuat peta minda, buat subjek, kemudian buat batang atau cabang-cabang ya. Kemudian setelah itu buat rantingnya gitu. Nah, ini misalnya contoh membuat peta pindah ketika kamu akan berencana tentang liburan. Misalnya nih, keluarga kamu akan mengadakan liburan keluarga. Maka ketika bikin sebuah rencana, kamu akan bicara tentang siapa saja yang akan berangkat, tujuannya mau kemana. Ketika sudah bicara tujuan, kira-kira apa yang mau dilakukan, kemudian perlengkapan yang dibawa apa. Nah, ketika di siapa yang akan berangkat, tujuannya, aktivitasnya, kemudian kamu bikin yang namanya pilihan. Jadi kalau ini dibuat peta minda, ini sebetulnya nanti harus ada garis penghubung seperti ini. Siapa? Nah, ini yang namanya tadi batang atau cabang, ini cabang ya, ini cabang. Kemudian ini baru ranting-rantingnya. Ini juga sama. Ya. Dari cabang masuk ke ranting gitu. Ini juga sama, ini akan masuk ke cabang, kemudian masuk ke ranting. Nah, ketika kamu membuat pola seperti ini, sebetulnya kamu sedang membuat yang namanya peta minda nih, gitu. Nah, ketika kamu membuat ini, anggaplah sebuah perencanaan. Misalnya awalnya ini adalah sebuah perencanaan. Kemudian didiskusikan ternyata, oh yang berangkat itu semua anggota keluarga. Tujuannya mau kemana? Ke pantai saja gitu ya. Kemudian aktivitas yang mau dilakukan otomatis ada berenang, ada mengamati, ada bermain bola. Perlengkapannya ya otomatis kamu akan bawa baju renang, kamera, bola. Nah ini kemudian sepatu ini bisa menjadi pertanyaan bagi kamu, perlu nggak ya kalau kita ke pantai ini harus bawa sepatu? Nah ini dalam tataran perencanaan gitu. Kita membuat yang namanya peta minda. Nah kemudian anakku ini contoh yang lain, rangkuman tentang bahasa Indonesia misalnya ya. Bu Jumi memberikan tugas, tolong buat rangkuman tentang yang nama teks anekdot misalnya ya nanti. Kamu di dalam buku buat rangkuman itu tidak harus berupa teks yang ke bawah panjang sampai membuat sekian halaman. Kamu bisa membuat yang namanya peta minda ini sebagai subjek utamanya. Kemudian kamu membuat nih dari sini pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian kebahasaan, ciri-ciri anekdot, perbedaan. Kamu membuat yang namanya cabang-cabang yang menurut versi kamu lebih mudah untuk diingat. Nah, Pak, di mana rantingnya? Sebetulnya ini kelihatan nih struktur, ya. Rantingnya tidak dia bikin ke samping. Kalau mau kamu bikin ke samping, berarti di sini ada yang namanya abstraksi gitu ya. Kemudian ada yang namanya orientasi gitu. Kemudian ada yang namanya krisis ya. Kemudian ada yang namanya reaksi. Kemudian yang ada namanya koda. Nah, ini kalau mau dibuat menjadi ranting yang lebih kecil bisa. Tapi kalau ternyata kamu mau tuliskan langsung di bagian cabang, ya silahkan aja. Tidak jadi masalah. Yang jelas menurut versi kamu ini bisa memperjelas apa yang ingin kamu sampaikan di dalam rangkuman. Ya. Kemudian contoh berikutnya ini. Nah, ini kalau ini benar-benar kayak saraf di dalam otak nih ya. Nah, ini menunjukkan saraf-sarafnya nih gitu. Ya. Apa yang ada di sini ini menunjukkan bagaimana saraf-saraf otak. Jenis benda ada plastik, ini adalah cabang. Kemudian ada sifat, mulai ranting. Ternyata ini lagi bentuk lagi yang lain. Ini guna, ini adalah ranting, kemudian mulai pecah lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba berlatih nih anak-anakku, bagaimana membuat sebuah peta minda dari yang namanya sistem komputer. Waktu kalian di SMP, ini pernah belajar tentang sistem komputer nggak nih? Gandhi kan?
Pernah Enggak. belajar komputer nggak, Gan? Enggak. Enggak. Tapi pernah masuk lab komputer? Pernah. Pernah. Kalau belajar ngetik pernah nggak? Enggak. Oke. Belum. 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 Oke, kalau gitu saya coba survei nih. Untuk Hesti, Hesti buka Hes. Yuk. Hes, pernah belajar komputer nggak, Hes? Enggak. Enggak. Oke, berarti belum pernah dikenalkan bahwa komputer itu punya perangkat keras, perangkat lunak, kemudian perangkat pikir. Pernah nggak? Oke, belum. Belum. Oke, kalau gitu tolong disimak ya. Karena sebetulnya nanti di simulasi digital kalian tidak akan secara spesifik belajar tentang bagian-bagian komputer, beda dengan KKPI zaman dulu. Kalau zaman dulu KKPI kamu belajar tentang bagian-bagian komputer sampai dengan bongkar pasangnya. Tapi di SIMDIK ini sepertinya kalian diarahkan harus langsung sebagai pemakai ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan dengan pelajaran Pendaminda ini kamu mulai membayangkan tentang bagian-bagian dari komputer. Oke. Saya coba tayangkan ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu sistem komputer, itu jangan kamu bayangkan bahwa komputer itu hanya sebuah benda yang bentuknya kotak gitu ya. Kemudian biasanya ada layarnya, ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Itu baru sebagian kecil perangkatnya anak-anakku. Jadi yang namanya sistem komputer itu ya, sistem komputer ini ada 3 komponen. Yang pertama ada yang namanya hardware, perangkat keras. Di mana perangkat keras itu yang kelihatan oleh kamu tadi, ada layarnya, ada CPU-nya, kemudian ada keyboardnya, ada mouse-nya. Nah, tapi komputer itu belum bisa jalan kalau kamu belum mengisi yang namanya software. Sama dengan handphone kamu tuh, kamu punya handphone bagus tetapi nggak ada softwarenya ya nggak akan bisa jalan kan ya. Nggak akan bisa chatting, nggak akan bisa untuk Pikon seperti sekarang gitu. Nah, ini sistem komputer dikatakan sistem karena tiap bagiannya nggak bisa terpisahkan. Nah, terakhir ada yang namanya brainware, perangkat pikir yang disebut oleh kita adalah pemakainya nih, pemakai. Pemakai ini adalah brainware. Secanggih apapun komputer, kalau pemakainya tidak pandai menggunakannya, ujungnya percuma. Saya pernah cerita ada anak yang kemudian memberikan orang tuanya hadiah smartphone yang harganya 10 juta gitu ya. Ternyata orang tuanya itu gaptek gini ya. Mereka hanya tahu punya telepon, fungsinya itu hanya untuk nelpon aja gitu. Jadi akhirnya smartphone yang dibelikan harga 10 juta itu hanya dipakai untuk telepon dan SMS. Yang pada akhirnya secanggih apapun kalau ini nih ya yang terpenting brainware-nya nggak menunjang, akhirnya menjadi sesuatu yang percuma. Jadi kalian harus seimbang nih. Mudah-mudahan nanti di SMK kita bisa bertatap muka. Anda akan betul-betul belajar menggunakan komputer dari awal sampai dengan akhir. Nah, anak-anakku sekalian, perangkat keras komputer ini kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya perangkat input, ya, atau input device atau perangkat masukan. Kemudian ada yang namanya output device, kemudian ada yang namanya storage device. Nah, ini artinya ada di situ perangkat masukan, keluaran untuk nyimpan, kemudian yang namanya proses device. Nah, ini saya agak enak sebetulnya jelasin ke kalian karena kalian sudah megang smartphone. Alat input device atau perangkat masukan itu biasanya dipakai untuk memasukkan data atau memasukkan perintah ke dalam komputer. Misalnya kalau Anda ingin memasukkan kata atau memasukkan kalimat, membalas chatting atau membalas chat dari seseorang, biasanya kamu pakai keyboard. Ya, ini keyboard itu alat masukan. Kalau nggak ada keyboard ya kamu nggak akan bisa ngetik gitu ya, nggak akan bisa memberikan perintah ke komputer. Kemudian ada mouse. Kalau di handphone kalian keyboardnya QWERTY. Jadi tidak bentuk fisik seperti keyboard yang ada di komputer biasa. Kemudian mouse di kalian di handphone itu pakai jari ya. Gitu dicecal gitu baru pindah. Itu sebenarnya fungsinya sama dengan mouse.
Kemudian kalian sering orang melihat ada foto di scan gitu atau pakai kamera, itu termasuk ke dalam alat input. Termasuk Bapak juga sekarang pakai yang namanya headset, itu input. Mikrofonnya ya, mikrofonnya itu adalah input. Kemudian ada output device, ini adalah alat keluaran nih. Kalau kamu ingin nonton supaya bisa dilihat komputernya, maka harus ada yang namanya monitor. Kemudian ketika kamu menggunakan pengen ditonton oleh lebih banyak orang, maka kamu akan menggunakan yang namanya proyektor gitu ya. Kamu akan menggunakan yang namanya proyektor agar bisa dilihat lebih banyak orang. Kemudian jika kamu diminta laporan fisik dari apa yang kamu ketik, maka keluarlah printer. Nah, sekarang di handphone kalian juga bisa bisa mendengar omongan Bapak, itu gara-gara di handphone kalian ada yang namanya speaker. Speaker itu juga adalah alat keluaran tuh ya. Gitu. Nah, kemudian ada juga alat penyimpanan. Kalau penyimpanan ini di laptop dikenal dengan istilah hard disk. Ada juga flash disk. DVD, VCD itu juga termasuk penyimpanan. Kalau handphone kalian pakai apa biasanya untuk alat nyimpannya? Kartu memori. Oke, kartu memori. Nah, kartu memori yang sering kalian pakai itu termasuk ke dalam yang namanya storage device atau alat penyimpanan. Nah, kalau Anda sering mengenal adanya RAM ya. Kalau RAM itu bicara tentang apa? Kan misalnya kalau kamu beli handphone nyari yang RAM-nya gede ya. Itu biasanya kaitannya dengan apa? Kenapa milih RAM-nya yang gede? Supaya Ya. penyimpanannya makin banyak, Pak. Penyimpanannya makin banyak. Penyimpanannya makin Enggak apa? Itu, Enggak apa? Itu buat game. Itu Pak supaya apa? Itu enak apa nyimpan enak main gamenya itu Pak. Oke, kata Aan ini Andra ya atau siapa? Andra ya? Andra ya? Pak, Andra. Oke, Andra mengatakan kenapa RAM-nya gede? Biar penyimpanannya lebih banyak gitu ya. Itu Andra? Ya, Pak. Oke, Ya, yang Pak. lain. Yang lain. Karena ini bedain ya, ada istilah RAM, ada istilah storage device untuk menyimpan. Kalau RAM itu kaitannya dengan kecepatan proses ya. Dia memang penyimpanan tetapi hanya menyimpan perintah sementara. Bukan nyimpen data ya, ingat bukan nyimpen data. Sehingga kalau RAM itu bukan untuk nyimpen data tetapi lebih besarnya adalah untuk menyimpan perintah sementara. Sehingga kalau kamu pengen punya alat yang kecepatannya tinggi, maka kamu nyari yang RAM-nya besar. Kalau bicara tentang penyimpanan, kamu cari yang ada yang namanya penyimpanan internal, penyimpanan eksternal. Kalau penyimpanan internal itu dalam handphone ada yang sudah sampai 36 giga, ada yang sudah sampai sekarang itu sudah sampai ratusan giga. Nah, itu untuk nyimpan data. Jadi kalau yang Andra bilang tadi untuk menyimpan lebih besar, sebetulnya Anda siapin aja SD card dengan kapasitas yang bisa sampai 320 giga. Tetapi itu tidak akan mempercepat proses kerja handphone ya. Karena yang mempercepat kerja handphone itu adalah RAM, Random Access Memory. Jadi beda ini ya antara RAM dengan penyimpanan. Kalau RAM itu, nah ini Bapak tayangin ya. Kalau RAM itu termasuknya bukan alat penyimpanan, tetapi dia masuknya ke dalam proses device. Jadi device yang mendukung proses. Berikutnya ada yang namanya software. Nah, software ini terbagi menjadi yang namanya operating system nih, yang ditebalkan hitam. Windows itu dipakai di dalam PC atau di dalam laptop. Nah, di handphone kalian itu biasanya pakai aplikasinya, OS-nya nih ya, operating systemnya itu adalah Android. Atau ada yang pakai Apple itu biasanya pakai Macintosh ya, nama OS-nya. Kemudian ada berbagai aplikasi, kalau kamu mau ngetik pakai Microsoft Office, ngedit foto ada yang namanya Photoshop. Kemudian ada juga yang namanya aplikasi multimedia. Ini biasanya untuk memutar film, memutar lagu, itu termasuk aplikasi multimedia. Kemudian ada browser, Chrome, Mozilla, Firefox, kemudian Opera Mini. Nah, ini
software anak-anakku sekalian. Jadi hardware bagus, kalau tidak ada softwarenya ya percuma juga. Kayak kalian ada beberapa guru yang ngirim file dokumen. Ketika dikirim, Pak, nggak bisa dibuka. Itu bukan masalah handphonenya jelek atau bagus, tetapi ada software yang belum diinstal di dalam handphone kalian untuk membaca file dokumen atau file PDF gitu ya. Kemudian berikutnya ada brainware, orang yang menjalankan komputer gitu ya. Ini ada yang bekerja sebagai administrator dan programmer. Anak-anakku sekalian, kalau kalian disuruh untuk membuat peta minda dari tulisan ini, kira-kira yang menjadi subjek utamanya apa ya? Menjadi pohonnya. Dari ini, yang menjadi subjeknya apa? Yang jadi judul utama gitu ya, kalau dalam bacaan itu tuh. Saya sedang bicara tentang apa tadi? Oke, saya bacakan ya. Di situ tertulisnya adalah sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, brainware. Oke. Nah, kalau kalian melihat tulisan itu, yang menjadi subjek utama apa? Sistem komputer. Oke. Sistem komputer. Oke. Kalau yang jadi cabangnya apa berarti? 3 komponen apa itu? 3 komponen Utama yaitu apa? Hardware. Kemudian software, brainware. Oke. Nah, berarti kamu brainware. Oke. Berarti coba saya tuliskan di sini ya. Saya balik lagi coba. Nah, berarti kalau kamu membuat sebuah peta minda, kamu tulis ya, tadi aturannya adalah subjek ditulis di bagian tengah. Sistem komputer. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalian mau bikin hiasan misalnya pakai awan seperti halnya yang di video, silahkan aja. Ya. Nah, kemudian dari sistem komputer ini tadi disebutkan oleh siapa tadi ya? Alisa ya? Itu ada cabangnya nih, sudah mulai ada cabang 3. Tadi disebutkan ada yang namanya hardware gitu ya. Kemudian ada yang namanya software. Kemudian ada brainware. Oke, silahkan baca lagi di bagian bawahnya tadi bahwa yang namanya hardware itu ternyata terbagi lagi menjadi 4 kelompok ya. Iya. Ada input, ada output, ada storage, dan ada proses. Nah, makanya di dalam hardware kamu sudah punya cabang, kemudian muncul ada 4 ranting gitu ya. Muncul ada 4 ranting. Yang pertama itu adalah tadi ada input ya. Input device. Kemudian ada output device ya. Kemudian ada proses device ya, dibacanya device. Oke, kemudian ada storage ya. Storage device. Storage. Jadi input itu masukan, output itu alat keluaran, proses ini adalah terkait tentang proses di dalam komputer, kemudian storage itu adalah penyimpanan. Nah, berarti kamu sudah membuat peta minda nih sebetulnya. Nah, kemudian software itu juga kalau Anda baca lagi itu terbagi menjadi 4. Saya ulang. Software terbagi menjadi 4. Ada yang namanya OS, ada yang namanya aplikasi, ada yang namanya multimedia, ada yang namanya browser. Nah, kita pindah. Ada yang namanya OS, operating system, ada yang namanya aplikasi, kemudian ada yang namanya multimedia, kemudian ada yang namanya browser. Nah, ini software ya. Jadi nanti Pak, boleh nggak saya jelasin lagi bahwa alat input itu ada, kan kata Bapak tadi ada keyboard gitu ya. Kemudian ada mouse, kemudian ada mic,
Boleh, boleh. Kalau kalian ingin membuat rangkuman yang lebih spesifik dan lebih detail lagi, silakan aja. Kemudian kayak OS juga Pak mau dibagi lagi, kan ada yang tadi disebutkan Windows, ada yang disebutkan Android, ada yang namanya Mac OS gitu ya. Boleh, boleh. Jadi ketika kamu bikin peta minda, sebuah rangkuman, itu gaya-gaya kamu lah, suka-suka kamu. Mau gambarnya gambar ikan, kemudian ininya diubah jadi gambar ranting, atau diubah jadi gambar gelembung, boleh ya. Nah, brainware tadi dipecah ada 2, yaitu administrator dan yang namanya operator ya tadi ya. Coba cek dulu deh, takut salah. Administrator dan programmer. Jadi kamu masukkan di sini. Nah, ini sudah jadi, sudah. Tapi kalau kamu pengen membuat hiasan, misalnya hardware itu, saya pengen tambahin gambar dengan komputer Pak, atau dengan gambar laptop. Ini monitor, misalnya ini CPU-nya, boleh. Silahkan kamu berikan hiasan yang menurut kamu pantas. Nah, kemudian Pak, boleh nggak saya bikinnya tidak manual di kertas? Boleh. Silahkan cari di Play Store aplikasi untuk membuat yang namanya peta minda. Ada mind mapping gitu ya. Kemudian ada multi map ya, itu bisa kamu gunakan sambil belajar ya. Ini terkait tentang peta minda. Nah, untuk tugas kalian nanti Bapak akan share di grup kalian. Kalian membuat peta minda, satu aja cukup, satu ya, di kertas selembar, bikin peta minda di kertas selembar, kemudian nanti ngumpulkannya, kamu foto, setelah selesai itu foto gitu ya. Kemudian setelah kamu foto, kirimkan di link terakhir yang ada di site yang tadi Bapak bagikan. Jadi insya Allah nggak akan penuh di memori Bapak, tidak penuh di memori kalian. Jadi setelah dikirim mau dihapus, hapus lah. Jadi prosesnya setelah selesai kamu kerjakan bikin peta minda, ya bentuknya bebas, mau bentuk pohon, mau bentuk ikan ataupun yang lainnya, itu gaya-gaya kamu saja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi ingat tugas kalian itu tidak ada soal untuk hari ini terkait tentang simulasi digital. Yang ada adalah kalian membuat peta minda di dalam kertas ya. Ntar saya tunjukkan ke kalian contoh kakak kelas kamu yang kemarin. Saya coba tunjukkan ini hasil kerja kakak kalian yang tahun kemarin membuat satu peta minda. Ini sebetulnya banyak Bapak simpan, tapi posisinya kayaknya di sekolah ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini yang tahun kemarin ya, nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini contoh peta minda terkait tentang yang tadi contoh yang diberikan, yaitu kaitannya dengan sistem komputer. Jadi ini namanya Vina, siswanya Vina. Sekarang sudah lulus sepertinya nih. Kelas 3. Ini dia membuat peta minda berbentuk pohon, di mana yang menjadi ranting-rantingnya, penjelas-penjelasnya bisa berupa daun atau buah. Nah, kalian silahkan berkreasi, cari di internet, ya, cari lewat Mr. Google tuh, banyak contoh yang sangat menarik. Bapak akan menilai tugas kalian pertama dari kelengkapan isi, ya, kesesuaian isi. Itu kaitannya dengan materi yang kemarin sudah dibahas. Materi terdiri dari berdasarkan wujud dan sifatnya, ya, terbagi menjadi berapa, ya. Kemudian sifat materi itu ada apa saja, gitu ya. Nanti silakan dibuat sebaik-baiknya. Bapak menilai berdasarkan kelengkapannya, kemudian bentuknya, kreasi yang kamu gunakan seperti apa, kreativitas yang kamu gunakan seperti apa, itu yang akan menjadi penilaian. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham apa yang harus dikerjakan. Nah, ini tugas yang harus kamu kerjakan itu berupa rangkuman dari materi kimia yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya. Menjadi pusatnya, menjadi subjeknya itu adalah tentunya materi. Nanti yang menjadi cabangnya ini berarti materi berdasarkan wujudnya. Nah, rantingnya berarti padat, cair, gas. Kemudian berikutnya kalau mau dijelaskan sifatnya boleh contoh ya. Ini saya berikan clue-nya aja. Materi. Kemudian kamu akan bicara tentang berdasarkan wujud. Maka rantingnya itu ada yang namanya padat, cair, gas. Kalau mau dibuat ciri yang lebih spesifik, oh padat itu wujud dan bentuknya tetap. Partikelnya rapat, nah ini mau diubah lagi boleh. Kemudian berdasarkan susunannya. Kamu mengenal ada zat tunggal, campuran, nah ini pecah lagi gitu. Nanti di bawah sifat. Nah, nanti silahkan berkreasi tetapi kuncinya ada di sini. Kamu tentukan subjeknya apa, kemudian cabangnya apa, rantingnya apa. Kalau mau dibuat dari ranting lebih spesifik lagi, silahkan. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian selesaikan sesuai dengan apa yang diminta. Tugas ini sampai kapan, Pak? Sama dengan kimia. Saya berikan waktu sampai dengan hari Minggu. Pukul 11.59. 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi ada waktulah sampai hari Minggu. Kamu santai, bikinlah. Boleh pakai lukisan, pakai warna-warni. Silahkan. Pokoknya Bapak akan menilai kelengkapan dengan kreativitas. Itu saja. Ada pertanyaan? Windy? Juwita? Ya, Pak. Pak, Debbie? muatnya pakai kertas HPS, Pak ya? Oke, boleh kertas HVS, boleh kertas buku biasa yang kamu punya, tapi mungkin dibuat 2 lembar biar agak lebar misalnya gitu. Boleh. Mau pakai HVS boleh, pakai kertas biasa, buku kamu diambil tengahnya, boleh. Gitu, Win? Iya, Pak. Baik, ini Bapak mengingatkan aja, ingat pembelajaran dengan Bapak tidak dinilai 1 hari ya, tetapi Bapak berikan kesempatan sampai dengan hari Minggu. Jadi mereka yang tidak ikut Vicon pun, tolong kasih tahu link yang kemarin Bapak sampaikan. Suruh mereka isi absensi dan kerjakan latihannya. Pak, terus apa bedanya dengan kami yang capek-capek ikut di dalam webinar ini? Insya Allah ada nggak rugi kok yang ikut di webinar ini. Bapak bilang sekali lagi bakal dapat nilai plus kayak tadi, apalagi kayak Bu Selvi ya, Bapak juga sama mengamati kalian. Kayak yang aktif tadi siapa sih yang jawab? Oh ada Windy, ada Alia, ada Bayu gitu ya. Pak tahu dari mana? Kan ada rekamannya. Bapak juga bisa ngelihat lagi rekamannya. Siapa yang ngomong, detik keberapa, apa yang diomonginnya, Bapak bisa tahu gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang jelas yang aktif di dalam ini otomatis mendapat penjelasan langsung dan juga dapat nilai plus kalau dari Bapak ya. Mungkin dari Bu Selvi juga kayaknya sama gitu. Oke ya, jadi tolong informasikan ke kawan-kawannya karena ada hampir 50% lebih teman-teman kalian yang tidak pernah ikutan belajar. Baik anak-anakku sekalian, kalau ada yang kepentingan lain boleh meninggalkan roomnya. Dari Bapak cukup sekian, silahkan belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, ya ingat isi absensi dan kerjakan tugasnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Salam.